Van Star mencekik suaranya. Ketika dia diculik untuk pertama kalinya, dia memikirkannya. Jika ayahnya hadir, apakah dia benar-benar kehilangan kesempatan untuk membunuh sekelompok anti pencuri? Van Star tidak tahu jawabannya. Tetapi jika dia tidak tahu jawabannya, itu sudah menjadi jawaban terbaik. Hanya Ibu Ratu yang tidak ragu-ragu untuk menukar nyawa seorang kaisar iblis dan sekelompok kekuatan anti pencuri yang kuat sebagai gantinya. Ayo, Feng Tianxing. Dia adalah ratuku. Ada wanitamu di belakangmu. Ada yang lebih tua dan teman-temanmu. Bukankah aku priamu yang kalah? Aku berani bekerja keras. Jangan bilang, wanitamu tidak sepenting ratu ibuku. Setelah mengatakan ini, Van Star perlahan menoleh dan tersenyum hangat pada Xiao Yuankui. Temukan seseorang untuk dinikahi lagi. Nikahi aku, itu akan menundamu. Tubuh Xiao Yuan gemetar, dan darah seolah digigit di antara bibirnya. Aku akan menikah lagi. Sampai saat anti pencuri ini terbunuh. Pada saat itu, Fan Wanxing melihat ke belakang. Wajahnya sangat mengerikan. Feng Tianxing, kekacauan akan datang. Waktumu hampir habis. Pada saat ini, kekacauan benar-benar datang. Dan meskipun belum menyebar ke permaisuri, itu telah mengurangi tubuh Tao menjadi yang terkecil. Dan kekuatan kaisar yang memeluk erat mulai berteriak. Pada saat ini, kekuatan besar harus mengubah tubuh Dao mereka menjadi yang terbesar. Yang bisa mereka lakukan hanyalah kekacauan yang menelan segalanya, yang tidak masuk akal. Ukuran tubuh Dao adalah satu-satunya hal yang dapat menunda mereka ditelan dan dibunuh. Artinya, apa? Kekacauan menelan segalanya, kaisar yang kuat, dan bahkan Raja Dewa penuh dengan kekaguman di depannya. Semuanya begitu kejam. Namun di depan kekacauan itu, seolah bisa menyaksikan kemunculan makhluk hidup. Ada amarah, memohon belas kasihan, pemberontakan, kesetiaan, kebajikan, bakti dan keganasan berbakti. Qin Yichen memandang Fan Wanxing, dan dia perlahan tersenyum. Pada saat itu, dia menganggap yang terakhir sebagai lawannya. Putra Kaisar Surga, kamu kalah, tapi kamu hampir menang lagi. Tapi sayangnya, aku tidak akan membiarkanmu menang. Senyum Qin Yichen menyempit dan suaranya menjadi dingin dan tanpa ampun. Kakak Yue Kong, dengarkan baik-baik. Jika ini adalah saat terakhir, Permaisuri dan Dewa Gajah akan menarikmu ke punggungmu dan menggunakan bulan di telapak tanganmu untuk berganti posisi denganku. Apa kau mengerti? Tanda seru. Begitu kata-kata ini keluar, semua kaisar yang terdiam sekali lagi terkejut. Kekacauan ini sama kejamnya dengan bendungan yang meledak, seolah-olah makhluk hidup bukanlah makhluk hidup, dan langit dan bumi bukanlah surga dan bumi bagi mereka. Tapi banjir kacau inilah yang memungkinkan semua kaisar menyaksikan cinta dunia. Tubuh Yao Yukong Dao bergetar, dan dia mengertakkan gigi dan tidak berbicara. Bahkan tubuh kaisar yang dipukuli oleh kaisar bergetar seperti sinar bulan, dan kekuatan garis darah melonjak hingga ekstrim, dan tulang-tulang Dao Ember yang berdarah dipukuli. Parah. Ketika Qin Yichen mengusulkan metode ini, dia tidak pernah mengatakan ini. Dan Qin Yichen sepertinya tahu bahwa Yao Yue Kong akan diam. Dia bahkan tidak bisa menjamin apa yang akan dipilih di Men Yue Kong. Apakah dia akan membiarkannya kembali? Lagi pula, Mingyu di telapak tangannya ada di telapak tangan di Men Yue Kong. Dan semua pilihan ada di Men Yue Kong. Justru karena inilah Qin Yichen tidak pernah mengatakan ini sejak awal. Dia memperkirakan dengan bakat Yao Yue Kong, adegan ini pasti bisa disimpulkan. Dia tidak mengatakan bahwa Yao Yue Kong bisa melakukannya jika dia mau. Dia mengatakan bahwa Yao Yue Kong tidak ingin mendorong bulan di telapak tangannya seperti ini. Itu baik-baik saja. Tapi kali ini, Saudara Yue Kong, saya mohon. Ditangguh, persahabatan antara kamu dan aku tidak cukup baik untuk melompati kekacauan bagiku. Kali ini, aku akan membayarmu kembali. Aku tidak bisa membunuh Wenxing dan yang lainnya. Jadi jangan biarkan aku melihatmu mati. Saat transmisi suara selesai, Qin Yichen tiba-tiba memeluk Putri Wenqing dan menggunakan semua kekuatannya untuk menyentuh bibir jarinya. Jangan menikah lagi. Aku akan kembali. Kekacauan tidak membunuhku terakhir kali. Kali ini, aku akan kembali. Tunggu aku. Tubuh Putri Wenqing bergetar. Pada saat itu, dia hanya merasa tubuhnya lemah. Dan dia hanya bisa jatuh ke pelukan Qin Yichen. Qin Yichen mengeluarkan semua Tao Bao sambil menciumnya. Gunung Pisau Penjara, Taoisme Bawaan Heze, Jarum Dewa Heze. Qin Yichen memberikan semua hal yang bisa dia bawa kepada Putri Wenqing. Hanya menyisakan bulan iblis yang abadi di tubuhnya yang dapat bertukar posisi dengan iblis Yue Kong. Jangan menikah lagi. Tunggu aku. Setelah itu, Qin Yichen mengangkat kepalanya dan menatap Fan Wanxing. Pada saat itu, mereka berdua seperti musuh lama. Yang satu meminta wanitanya sendiri untuk menikah lagi, dan yang lainnya meminta wanitanya sendiri untuk menunggunya. Para wanita dari keduanya menangis di belakang mereka. Yang satu adalah putra Kaisar Cao Tian, dan yang lainnya adalah menantu Kaisar Ke, yang memicu perselisihan Kaisar. Pada saat ini, kekacauan menelan segalanya dengan diam-diam, dan kekuatan Kaisar di semua sisi terpana.
Pertempuran ini cukup untuk menghancurkan bumi. Dan itu pasti pertempuran yang bisa dicatat dalam sejarah-sejarah. Dan kejutan dari pertempuran ini pasti bukan hanya dari perjuangan ketiga kaisar. Fan Star, kataku, kamu adalah lawan yang dikalahkan. Dan kamu akan menjadi lawan yang dikalahkan sepanjang hidupmu. Suara Qin Yichen dingin. Kamu adalah yang paling penting bagi ibumu. Tapi sayangnya, tanpa ibumu, itu juga sangat penting bagiku. Jika permaisuri hanyalah seorang permaisuri, Qin Yichen mungkin benar-benar mundur selangkah. Bagaimanapun, ketika putra Kaisar Cao Tian meminta penculikan, semua orang memang memenuhi syarat untuk mundur selangkah dan memperluas langit. Tapi Lord Fan Yu tidak bisa. Karena dia memamerkan keunggulannya di surga Kaisar, wanita bodoh ini mengincarnya. Saat itu, wanita bodoh ini menendang dirinya sendiri ke Laut Chaos. Qin Yichen berkata bahwa dia harus membalas dendam. Kemudian lakukan apa yang Anda katakan. Terlebih lagi, untuk klan Kaisar Ke, hanya satu menantu yang hilang. Tetapi istana surgawi dapat merusak 2 kaisar dan banyak raja surgawi. Ayah mertua saya, sejak saya menjadi menantu Anda, saya telah memanfaatkan klan Kaisar Ke. Kali ini, saya akan melunasi Anda. Memikirkan hal ini, Qin Yichen melihat ke belakang, mengangkat kepalanya dan meraung, idiot. Ayo. Dalam pertempuran ini, Qin Yichen menggunakan bakatnya secara ekstrim. Kaisar tidak punya pilihan. Lakukan. Tarik saudara Yue Kong ke dalam kekacauan. Ragu-ragu, kamu bahkan tidak punya hak untuk membiarkan aku dikuburkan. Semua kaisar terkejut, dan bahkan pada saat ini mereka tidak bisa membantu tetapi pucat dan gemetar berbicara untuk mencegah mereka. Jenderal Feng Da. Kaisar Ke tidak bisa hidup tanpamu. Ya. Jenderal Feng, hidupmu sangat berharga. Di masa depan, Kaisar Yutian akan menjadi kaisar, dan dia pasti akan mewariskannya padamu. Kamu adalah kaisar masa depan. Jangan pikirkan itu. Semua kemampuan hebat itu tulus dan tulus. Bahkan bagi Ke Tiangxuan, Qin Yichen hanyalah cucu ipar. Dan pada saat ini, untuk semua kaisar, hampir merupakan leluhur Qin Yichen. Karena, jika bagian belakang permaisuri menarik sebelum kematian adalah langit bulan iblis, maka, setelah kehilangan kekuatan tempur seorang kaisar iblis, mereka masih dapat memblokir Ke Tiangxuan di sini, seperti yang dilakukan Qin Yichen kepada permaisuri. Tetapi jika Qin Yichen dimakamkan bersama permaisuri dan Yao Yue Kong masih hidup, maka Yao Yue Kong pasti akan mengirim mereka ke Qin Yichen untuk menguburkannya. Di bawah amarah kehilangan seorang teman dari seorang kaisar iblis yang memegang bilah bulat darah bulan, kecepatan membunuh mereka tidak jauh lebih lambat dari kekacauan yang melahap mereka.